Ya, setelah selesai menjalani pemusatan latihan di Bali, skuad timnas Indonesia segera bersiap terbang ke Jakarta untuk melanjutkan persiapannya jelang laga penting menghadapi Tiongkok. Ya, para pemain timnas Indonesia dijadwalkan terbang ke Jakarta tepat hari ini. Hal ini dilakukan agar para pemain, khususnya yang bermain di Eropa, cepat beradaptasi dengan udara di Jakarta. Sebelumnya, para pemain timnas Indonesia sudah menjalani TC di Bali sejak seminggu ke belakang. Di Bali, para pemain timnas Indonesia digenjot habis-habisan oleh Patrick Kluivert dan kolega. Dan kemarin adalah TC terakhir asuhan Patrick Kluivert di Bali. Mereka juga dilatih untuk melakukan finishing akhir agar lebih mumpuni. Latihan itulah hari terakhir timnas berkumpul di Training Center Bali United sebelum akan kembali lagi ke Jakarta. Namun sebelum melakukan penerbangan ke Jakarta, ada momen menarik yang kembali mencuri perhatian publik tanah air. Pada malam kemarin, para pemain timnas Indonesia terlihat kompak mengenakan baju putih dan celana hitam untuk menghadiri salah satu acara seperti makan malam. Usut punya usut, kegiatan ini bukan menghadiri pesta orang lain, melainkan untuk merayakan ulang tahun Ketua Erick Thohir yang ke-55 tahun. Dalam acara ini, Patrick Kluivert juga akan memberikan kado indah kepada Erick Thohir. Kadonya yaitu kemenangan 3 poin atas Cina nanti. Our gift to you will be 3 points against China. Dalam satu momen, para pemain asik joget-joget. Bahkan ada juga yang karaokean dengan sangat lantang. Nah, aksi mereka pun disorot pihak Cina, termasuk oleh pelatih Branko Ivankovic, termasuk juga oleh para fans mereka. Ya, mereka seheranan. Para pemain Indonesia dan pelatihnya malah joget-joget hingga karaokean. Sementara timnas Cina sendiri sangat serius menghadapi laga penting ini. Menurut pelatih Cina sendiri, Indonesia terlalu menganggap laga ini sebagai lelucon, bahkan menganggap Cina sebagai tim lemah ketika akan away ke GBK, ujar para fans Tiongkok. Ya, namun di sisi lain, timnas Cina sedang menghadapi situasi genting dalam perjalanan menuju Piala Dunia 2026. 2 laga tersisa termasuk melawan timnas Indonesia menjadi penentu nasib mereka di grup C kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Posisi juru kunci dengan 6 poin membuat Cina wajib meraih kemenangan jika ingin bertahan. Kekalahan dari timnas Indonesia di Stadion GBK pada 5 Juni mendatang bisa berarti akhir dari mimpi mereka. Kondisi ini menciptakan tekanan mental yang besar bagi para pemain Cina. Bahkan federasi setempat sampai mendatangkan psikolog untuk membantu menenangkan skuad The Dragons. Kekalahan dari Garuda akan memastikan eliminasi dini Cina dari kualifikasi. Situasi inilah yang membuat para pemain merasa terbebani menjelang laga penentuan tersebut. Pelatih Branko Ivankovic mengakui timnya sedang menghadapi tekanan luar biasa. Semua tahu situasi saat ini. Jika tidak menang di Indonesia, kita akan tersingkir, ujarnya dikutip dari 163.com. Pemain bernama Li Lei, pemain veteran timnas Cina, terbuka mengungkapkan tekanan yang dirasakan skuadnya. Menurutnya, laga melawan Indonesia benar-benar berkesan hidup dan mati bagi mereka. Semua pertandingan membuat stres, apalagi pertandingan seperti ini, kata Li Lei. Ia menekankan pentingnya kebersamaan tim dan menjaga kepercayaan diri untuk bisa meraih hasil positif. Timnas Cina berusaha mempersiapkan diri sebaik mungkin di TC Shanghai. Namun beban psikologis tetap menjadi tantangan terbesar mereka. Menyadari besarnya tekanan mental yang dihadapi pemain, Federasi Sepak Bola Cina mengambil langkah khusus. Mereka mendatangkan psikolog ke pemusatan latihan sejak 27 Mei lalu. Upaya ini bertujuan membantu pemain lebih rileks dan fokus menghadapi laga krusial. Di balik itu, timnas Cina akan terbang ke Jakarta pada 2 Juni mendatang. Persiapan mental menjadi kunci utama mereka sebelum bertanding di Stadion GBK yang diprediksi akan penuh tekanan. Laga Indonesia versus Cina bukan hanya pertarungan teknis, tapi juga ujian mental bagi kedua tim. Sementara Garuda berusaha mempertahankan peluang lolos, The Dragons berjuang melawan tekanan dan ketakutan akan eliminasi. Ya, sementara itu Michelle Gross mengutarakan,
Ketika berada di Indonesia, ia benar-benar seperti bintang dunia. Alasan itu Miss Hilgers selalu dikejar-kejar oleh fans cewek. Sementara di Eropa, Miss Hilgers tidak pernah merasakan situasi seperti saat ini. Ya memang itu sah-sah saja. Tapi mohon maaf ya buat para cewek-cewek. Kalau bisa para pemain kita jangan diganggu dulu. Biarkan mereka fokus sama timnas dulu. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. Kemudian di balik itu, beginilah suasana pada tanggal 5 Juni nanti, yaitu pada malam Idul Adha. Ribuan supporter Indonesia bakal berbondong-bondong datang ke GBK. Mereka yang juga nonton di balik layar televisi bakal berkumpul untuk melakukan nobar timnas Indonesia. Semoga di malam yang penuh berkah, skuad kebanggaan kita meraih 3 poin atas Cina. Ya tinggal menghitung hari timnas Indonesia versus Cina akan berlangsung. Pertandingan ini bakal menjadi berita utama di TV internasional. Bahkan laga Indonesia versus Cina disorot oleh FIFA sendiri. Presiden FIFA Gianni Infantino menyebut, setiap timnas Indonesia bermain. Menurutnya FIFA dan pihak penyelenggara selalu untung besar dari segi komersial, baik secara hak siar ataupun tayangan yang menyentuh jutaan tayangan. Dicap sebagai negara terbesar ketiga di dunia. Dan gilanya masyarakat Indonesia kepada sepak bola membuat FIFA full senyum ketika tim negara ini bermain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Apalagi setelah skuad ini dihuni para pemain bintang Eropa. Nama timnas Indonesia semakin menjadi besar, terutama sekarang Indonesia sudah masuk sejajar dengan tim-tim besar di Asia. Di balik itu ada kabar menunjukkan datang saat TC di Bali, di mana 2 pemain keturunan bakal absen saat melawan timnas Cina. Pemain yang pertama yaitu Eliano Reinders. Ya, pemain ini bakal absen karena harus menemani istrinya lahiran di rumah sakit. Patrick Kluivert juga mengizinkan Eliano karena keluarga adalah nomor 1. Namun di balik itu ada hal yang sangat disayangkan, di mana beberapa SDM rendah malah berkomentar negatif terhadap absennya Eliano Reinders. Lihatlah bagaimana kelakuan beberapa netizen Indo. Mereka berkomentar seperti tidak punya hati. Buat kalian yang berkomentar negatif tentang absennya Eliano, coba dengarkan ucapan pelatih Eropa 1 ini. Treneri, kaip vertinat, kad Augusto Lima išvažiavo serijos metu, gimė vaikas, viskas aišku, bet kaip jūs vertinat, kad jis išvažiavo, paliko komandą? Kaip aš vertinu? Taip, aš jam leidau išvažiuoti. Bet ar normalu, kad pusfinaliai išvažiuoja žaidėjas vis tiek? O tu turi vaikų. Tai kaip turėsi vaikų, jaunuolį suprasi. Nes čia yra maksimumas, ką žmogus gali patirti. Wow, gerai. Ya, kemudian pemain yang kedua absen adalah Sandy Walsh. Pemain Yokohama F. Marinos ini terancam absen memperkuat timnas Indonesia karena mengalami cedera. Sandy Walsh mengalami cedera ketika bermain untuk Yokohama tanggal 21 kemarin. Akibatnya dirinya terancam memperkuat skuad Garuda, yang kini sudah memulai pemusatan latihan atau TC di Bali. Namun meski begitu, Patrick Kluivert mengatakan bahwa absennya 2 pemain ini, termasuk 2 pemain yang absen karena akumulasi kartu kuning, seperti Martin Pais dan Orot Mangun.
Jadi semua pemain yang absen ada 4 pemain. Namun Patrick mengutarakan itu tidak masalah, karena kita memiliki banyak pemain lain yang bagus di posisi mereka yang absen. Aparece Messi, gol, 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 gol.